Baik, sebelum kita memulai cerita Jataka pada hari ini, marilah kita membacakan nama Karagata. Nama Karagata kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, marilah kita lanjutkan ke dalam cerita Jataka ke-70, Maca Jataka ke-75. Kita mulai. Bukanlah rasa dingin, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana tentang godaan nafsu terhadap seorang biku oleh mantan istrinya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kesempatan ini, sang guru berkata, "Benarkah apa yang saya dengar bahwa engkau menyesal?" "Benar, Bhagawan." "Karena siapa?" "Mantan istri saya dalam kehidupan berumah tangga begitu lembut, terasa sewaktu disentuh. Saya tidak dapat melepaskannya." Sang guru kemudian berkata, "Biku, wanita ini akan melukaimu, karena dialah di kehidupan yang lampau engkau hampir menemui ajalmu. Namun diselamatkan oleh saya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir menjadi pendeta kerajaannya. Pada masa itu, beberapa orang nelayan melempar jala ke sungai. Seekor ikan yang besar sedang bercumbu dengan pasangannya mendekati jala itu. Ikan betina yang merasakan adanya jala ketika berenang di depan suaminya segera menghindari jala itu dan lolos. Sementara suaminya yang dibutakan oleh nafsu berenang tepat ke dalam jala itu. Begitu para nelayan merasakan ada ikan yang masuk ke dalam jala mereka, ditariklah jala tersebut dan mengeluarkan ikan itu. Mereka tidak langsung membunuhnya, namun melemparkannya ke pasir dalam keadaan hidup. "Kita akan memasaknya dalam bara api untuk dijadikan santapan kita," kata mereka. Karena itu mereka menyiapkan perapian dan mengerat kayu agar dapat memanggangnya. Ikan itu kemudian meratap, berkata pada dirinya sendiri, "Bukan siksaan bara api, atau penderitaan karena dipanggang, atau rasa sakit lainnya yang membuat aku sedih, melainkan pikiran bahwa istriku akan sedih mengira aku pergi dengan ikan betina lainnya." Dan ia pun mengulang syair berikut ini. "Bukanlah rasa dingin, rasa panas, maupun lilitan jala. Hanya rasa takut terhadap apa yang akan dipikirkan oleh istriku yang tercinta. Bahwa kekasih yang lain telah memikat pergi suaminya." Di saat yang sama, pendeta kerajaan itu pergi ke pinggir sungai bersama pelayannya untuk mandi. Pendeta ini mempunyai kemampuan memahami bahasa hewan. Oleh karena itu, saat mendengar ratapan ikan itu, ia berpikir sendiri, ikan ini sedang meratap karena hasratnya. Jika ia mati dalam keadaan pikiran yang tidak sehat seperti ini, ia pasti akan terlahir di alam neraka. Saya akan menyelamatkannya. Maka ia mendatangi para pelayan itu dan berkata kepada mereka, "Hai, maukah kalian memberikan satu ikan setiap hari untuk dijadikan kari bagi kami?" "Apa katamu ini, Tuan?" jawab mereka. "Ambil saja ikan yang Anda mau. Kami hanya membutuhkan ikan yang satu ini. Berikanlah ia kepada kami." "Ikan ini adalah milikmu, Tuan." Memegang ikan itu dengan kedua tangannya, Bodhisatta terduduk di pinggir sungai dan berkata, "Teman,
Jika engkau tidak terlihat olehku hari ini, engkau telah menerima ajalmu. Di masa yang akan datang, janganlah menjadi budak nafsu lagi. Dengan nasihat tersebut, ia melepaskan ikan itu ke dalam air, sementara ia sendiri kembali ke kota. Setelah uraian tersebut berakhir, sang guru membabarkan dhamma kepada mereka. Pada akhir khotbah itu, biku yang tadinya menyesal tersebut mencapai ke tingkat kesucian Sotapanna. Sang guru juga mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, mantan istri itu adalah ikan betina tersebut dan saya sendiri adalah pendeta kerajaan. Baik, ceritanya sampai di sini dulu. Untuk menutup cerita Jataka pada kali ini, saya akan membacakan Dhammapada, syair ke-335. Yamesa sahate jami tanha loke visatika soka tassa pawadanti abiwa tam wa piranam. Dalam dunia ini, siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaannya akan bertambah, seperti rumput birana yang tumbuh dengan cepat karena disirami dengan baik. Dhammapada syair ke-335. Terima kasih telah menonton video ini, saya ucapkan. Tuh. Perkenalkan. Halo semua, perkenalkan